Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Tias Prabawati dari Fakultas Psikologi, kelas Psikologi D dengan NIM 2104011110131. Kali ini saya akan membacakan kitab beserta terjemahnya, yakni kitab Tadhkiratul Hadramiyah. Berikut pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babu Tsani fi dzikri ahkamil haidi wan nifasi wal istihadati. Al-haidu huwa damul khariju minal mar'ati allati balagat tis'a sinina fa aktsaru ala sabili sihhati fi awqatin mahsusatin wa huwa kama fil hadis syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Bab kedua membahas mengenai hukum haid, nifas, dan istihadah. Haid adalah darah yang keluar dari seorang wanita yang telah berumur 9 tahun atau lebih secara alami pada waktu-waktu tertentu. Hal ini seperti yang disebutkan dalam hadis, yakni sesuatu yang telah Allah tetapkan bagi anak putri Adam. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa haid merupakan darah yang keluar dari seorang wanita yang berusia 9 tahun atau lebih secara alami dan hanya keluar di waktu-waktu tertentu atau tidak terus-menerus. Famata ra'atil mar'atul lati balagat tis'a sinina fa aktsara daman minal farji wa haba 'alaiha an tamtani'a minas sholati was shaum wa yahrumu 'ala zawjiha wad'uha sawa'un kana damu aswada au ahmara au asfara au bihi kudratun di anna sufrata wal kudrata haidun. Kapan saja seorang wanita yang telah berumur 9 tahun atau lebih apabila melihat darah keluar dari kemaluannya, maka wajib baginya untuk mencegah dirinya dari sholat dan puasa, dan diharamkan atas suaminya untuk menggaulinya, baik darah itu berwarna hitam atau merah atau kekuningan atau agak keruh, karena warna kekuningan dan keruh itu juga termasuk darah haid. Maka, dari sini bisa disimpulkan ketika seorang wanita mengalami menstruasi atau haid, baik darahnya berwarna hitam, merah, coklat, keruh, atau kekuningan, maka ia diharamkan untuk sholat, puasa, dan bersetubuh dengan suaminya. Summa inistamarad damu yauman wa lailatan ay arba'an wa ishrina sa'atan fa aktsaru tabayyana annahu damu haidin wa inil qata'a qabla madhi yaumin wa lailatin wa lam ya'ud fi muddati 15 yauman min duhrihi tabayyana annahu damu fasadin fayahibbu 'alaiha qada'u sholati allati tarakatha wa qada'u shaumil ladzi tarakathu. Kemudian jika darah terus keluar selama sehari semalam, yaitu selama 24 jam atau lebih, berarti itu adalah darah haid. Dan jika darah berhenti sebelum sehari semalam dan tidak keluar lagi dalam waktu 15 hari sejak hari pertama dari keluarnya darah itu, berarti darah itu adalah darah penyakit. Dan dengan demikian, ia diwajibkan untuk maqdha sholat yang telah ia tinggalkan, juga mengqadha puasa yang telah ia tinggalkan. Nah, dikatakan darah haid apabila darah tersebut keluar selama sehari penuh atau 24 jam atau lebih. Dan jika darah tersebut berhenti sebelum atau kurang dari 24 jam dan tidak keluar lagi dalam jangka waktu 15 hari, maka itu bukan darah haid atau bisa dikatakan dengan istihadah. Dan ia wajib mengqadha sholat dan puasanya. Ma ba'dahu ila tamami 15 yauman wa takammalat bil aidi 24 sa'atan fal jami'u haidun bi syarti an la yazidad damu ala 15 yauman wa illa fattajri fiha ahkamul mustahadati. Adapun jika darah berhenti sebelum 24 jam tetapi keluar lagi di hari yang kedua atau di hari yang berikutnya dalam kurun waktu 15 hari dan jumlah hitungan
keluarnya darah itu 24 jam, maka seluruhnya adalah haid. Dan syarat darah yang keluar ini tidak lebih dari 15 hari. Tetapi kalau sudah lebih, maka dihukumi dengan istihadah. Aqallu haidu wa ghalibuhu wa aktsaruhu. Aqallul haidu yaumun wa lailatun. Ay miqdaruhuma wa huwa arba'un wa ishruna sa'atan ma'atis solid damil mu'tadi. Bihaitsu law wadi'at qadnatun aw nahbuha latalawwasat wa ghalibuhu sittun aw sab'un wa aktsaruhu 15 yawman falau naqasad damu an yaumin wa lailatin auza ala 15 bilayaliha fahuwa astihadatun. Masa haid paling singkat dan pada umumnya serta paling lamanya. Nah, di sini dijelaskan bahwa masa haid paling singkat adalah sehari semalam dan batasnya yaitu 24 jam bila darah itu terus mengalir seperti biasa. Yang mana bila diletakkan kapas pada tempat itu akan membekas darahnya. Dan pada umumnya sekitar 6 atau 7 hari dan paling lamanya adalah 15 hari. Apabila keluarnya darah kurang dari sehari semalam atau lebih dari 15 hari, maka darah itu hitungannya adalah darah istihadah. Selanjutnya adalah an-nifas. An-nifasu huwa damul khariju aqibal wiladati wa aqallu zamanihi lahdatun wa ghalibuhu arba'una yawman wa aktsaruhu sittuna yawman falau jawazat damu sittina yawman fahuwa istihadatun. Nah, nifas merupakan darah yang keluar setelah seorang wanita melahirkan. Masa paling singkat keluarnya darah nifas adalah hanya sekejap dan pada umumnya adalah 40 hari dan paling lamanya adalah 60 hari. Bila darah tersebut keluar lebih dari 60 hari, maka darah tersebut dihitung sebagai darah istihadah. Hukumnya sama dengan yang haid. Dia sudah wajib mengqadha sholat dan puasanya. Aqallud duhri bainal haidataini. Aqallud duhri bainal haidataini 15 yauman bilayaliha wala hadda li aktsarihi. Falau hadat sab'an wa qata'ad damu 'ashara thumma 'ada fahuwa istihadatun li annahu lam yamdi bainal haidataini aqallu duhri. Amma duhru addi bainan nifasi wal haidi fa aqalluhu lahdatun. Wallahu a'lam. Masa suci paling singkat di antara dua haid. Masa suci paling singkat di antara dua haid adalah 15 hari. 15 hari 15 malam. Dan tidak ada batas untuk masa paling lamanya. Jika seorang wanita haid selama 7 hari, lalu darah berhenti selama 10 hari, kemudian kembali lagi mengeluarkan darah setelah 10 hari, maka darah itu adalah darah istihadah. Karena masih belum berlalu masa suci paling singkat di antara dua haid. Adapun masa suci antara nifas dan haid paling singkat itu adalah sekejap. Selanjutnya adalah al-istihadatu. Al-istihadatu hadatsun daimun wa huwa damul khariju fi ghairi ayyamil haidi wa ghairul ayyamin nifasi. Awin naqisu an yaumin wa lailatin fil haidi. Wa hukmul mar'atil mustahadati annaha dhahiratun fatajibu 'alaiha as-salatu was-shaumu wa yajuzu li zawjiha ityanuha. Selanjutnya adalah istihadah. Istihadah adalah hadas yang terus-menerus, yaitu darah yang keluar di luar masa haid dan di luar masa nifas, atau yang kurang dari sehari semalam di masa haid. Hukum wanita yang istihadah adalah ia suci dan diwajibkan untuk sholat dan puasa.
serta suaminya juga boleh untuk menggaulinya. Wa yajibu 'alaiha ba'dal wudu'i mubadaratu bis-shalah. Fa in akharat li ghairi maslahati as-sholati wajaba 'alaiha i'adatul ghusli lil farji wal hashwu wat tawsibu wal wudu'u. Bi khilafi ma idza akharat li maslahati sholati kantidori jama'atin fala yajibu 'alaiha istinafu wa yajibu 'alaiha tahdidul isobati wat taharati likulli fardin. Nah, dan setelah wudhu ia diwajibkan untuk segera sholat. Jika menunda sholat tanpa ada alasan untuk kemaslahatan sholatnya, maka ia harus mengulang kembali, membersihkan, menyumbat, dan mengikatnya dengan kain, serta mengulangi wudhunya. Sebaliknya, apabila ia mengakhirkannya karena untuk kemaslahatan sholat seperti menunggu jamaah, maka ia tidak wajib untuk mengulangi hal itu, dan diwajibkan untuk memasang ikatannya dan memperbarui bersuci setiap kali sholat fardu. Selanjutnya, ma yahrumu bil haidi wan nifasi. Yahrumu bil haidi wan nifasi as-sittatu umrullati tahrumu bil janabati. Wahiyya as-sholatu wat tawafu wa masul mushafi wa hamlahu wal lubthu fil masjid wa qiraatul Qur'an bi qasdil qiraah. Hal-hal yang diharamkan saat haid dan nifas adalah ada 6, yakni sholat, tawaf, menyentuh mushaf dan membawanya, berdiam dalam masjid dan membaca Al-Quran dengan niat tilawah. Kenapa hal ini diharamkan? Karena seseorang yang sedang haid dan nifas itu dianggap sedang berhadas besar. Seperti itu. Wa yuzadu 'alaiha shaumu fala yajuzu lahas shaumu wa hiya haidun aw nufasa'u wa la yasihhu minha bal ta'samu bihi wal mururu fil masjidi in hafaz talwithahu biddami wal istimta'u bima bainas surati war rukbati ayahrumu 'alaiha an tumakkanu zawjaha minat tamatta'i bima bainas surati war rukbati bijima'in aw ghairi hatta an-nadaru ila ma bainahuma bisyahwatin min ghairi hailin. Dan ditambah juga puasa, ia juga tidak boleh puasa saat sedang haid atau nifas, bahkan tidak sah puasanya dan berdosa bila dilakukannya. Selain itu, juga diharamkan lewat masjid dalam maksudnya adalah diharamkan baginya untuk masuk ke dalam masjid jika dikhawatirkan akan mengotorinya dengan darah yang menetes. Juga diharamkan menikmati pada bagian antara bawah pusar dan atas lutut, baik dengan cara hubungan badan dan lain sebagainya. Bahkan melihat pada bagian itu antara bawah pusar sampai bawah lutut dengan syahwat tanpa ada penghalang juga diharamkan. Fayajibu 'alaiha an tamtani'a minhu in talabaha wa tahruba minhu idza arada at-tamatta'a biha fi halil haidi wan nifas. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahidi qul huwa adam faghtazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullahu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa matan qata'ad damu waqtasilat falaha tamkinuhu min dalik. Dan diwajibkan baginya untuk menolak keinginan suami bila ia memintanya untuk berhubungan badan, dan menghindar bila suami ingin menikmati pada bagian itu saat dia haid atau nifas.
Allah berfirman, mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Surat Al-Baqarah ayat 222. Dan setelah darahnya berhenti, juga setelah ia mandi wajib, maka ia boleh mempersilahkan suaminya untuk melakukannya atau berhubungan badan. Wa yahrumu 'alaiha an takdziba 'alaihi fataqula lahu inni haidu li alla yakrubuha. Kam yahrumu 'alaiha an la takhbiruha bil haidi idza kanat haidan. Faqad ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la'anallahu ghayyisata wal mughawwisata qala ulama'u wal ghayyisatu hiya allati la ta'limu zawjaha annaha haidun liyaji'aha wa yujami'aha wal mughawwisatu wa hiya allati la takunu haidun fatakdzibu ala zawjiha wa taqulu inni haidun. Dan diharamkan baginya membohongi suami seperti ia berkata, aku sedang haid, agar suami tidak mendekatinya. Juga diharamkan baginya bila tidak memberitahu suami kalau ia sedang haid jika dia memang dalam keadaan haid. Telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW, Allah melaknat Al-Ghasyiyah dan Al-Mughawwisah berkata, sebagian ulama, maka dari kalimat Al-Ghasyiyah adalah wanita yang tidak memberitahu suaminya kalau ia sedang haid, agar suaminya mendatanginya dan menggaulinya. Dan Al-Mughawwisah adalah wanita yang tidak sedang haid dan berbohong kepada suaminya dengan mengatakan bahwa ia sedang haid. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa seorang wanita itu harus jujur apabila ia sedang atau tidak haid ketika suaminya ingin menggaulinya. Idza kanatil mar'atu tahiratan minal haidi wan nifasi, thumma tara'a 'alaiha ahaduhuma ba'da dukhuli waqti as-sholati wa qad madha minal waqti zamanun yumkinuha fi'lu tilkas sholati fihi walam tusalliha fal wajibu 'alaiha idza taharat min haidiha aw nifasiha an taqdiya tilkas sholah li'annaha qad wajabat 'alaiha wa tamakkanat min fi'liha walam taf'alha wa hadha yusamma turuwal mana. Catatan penting, apabila seorang wanita yang suci dari haid dan nifas lalu tiba-tiba datang salah satu dari keduanya haid atau nifas setelah masuknya waktu sholat, sedangkan pada saat itu masih ada waktu untuk dia bisa mengerjakan sholat namun dia tidak mengerjakannya, maka diwajibkan baginya setelah dia suci dari haid atau nifasnya untuk mengqadha atau mengganti sholat itu, karena sebenarnya sholat itu diwajibkan atasnya dan saat itu ia masih mendapatkan waktu untuk dapat melakukannya tetapi ia tidak melakukannya. Hal ini disebut turuwal ma'ani atau datangnya penghalang. Wa idza kanat haidon aw nufasa'a wa qata'ad damu qabla khuruji waqti sholatin minas sholawatil khamsi walau biqadril lahdatin falau jib 'alaiha al mubadaratu bi fi'li tilka sholati in kana al waqtu muttasi'an wa illa fayajibu 'alaiha qada'u tilka sholati allati qata'ad damu wa qad biqiya min waqtiha hatta
qadru takbiratil ihram. Jika wanita yang haid atau nifas telah berhenti darahnya atau masuk waktu suci sebelum keluarnya salah satu waktu wajib meski hanya sebentar, maka diwajibkan atasnya untuk segera sholat jika waktunya masih cukup, dan jika tidak maka ia diwajibkan untuk mengqadha sholat yang pada saat darah haidnya itu bersih atau suci, maka tersisa waktunya walaupun hanya sekedar cukup untuk takbiratul ihram. Wa kama yujibu qada'u tilkas sholati yajibu qada'u as-sholati allati qablaha in kanat tajma'u ma'aha ta'khiran qad-duhri wal maghribi. Fa in kanat as-sholatu allati qablaha la tajma'u ma'aha kal fajri wal asri fala yajibu qada'uha bal yajibu qada'u dzatil waqti faqad wa hadha yasamma zawalal mani'. Begitu juga selain diwajibkan untuk mengqadha sholat tersebut, juga diwajibkan untuk mengqadha sholat sebelumnya kalau memang sholat itu termasuk di jamak takhir seperti duhur dan maghrib. Tetapi jika sholat sebelumnya itu bukan sholat yang bisa dijamak takhir seperti subuh dan asar, maka ia tidak wajib mengqadhanya, tetapi yang wajib ia qadha adalah sholat yang pada waktu itu saja. Hal tersebut disebut zawalal ma'ani atau hilangnya penghalang. Adapun alasan dari turunnya hadis-hadis yang membahas mengenai haid, nifas, dan istiadah ini adalah karena pada zaman dahulu umat-umat Yahudi itu menganggap perempuan yang sedang haid, nifas, ataupun istiadah itu seperti najis, kotor, bahkan hingga membawa malapetaka bagi mereka. Hingga mereka diasingkan, seperti dibuatkan satu gubuk tersendiri untuk mereka tinggali selama mereka haid, nifas, atau istiadah, dan mereka juga tidak diperbolehkan untuk hidup bersama atau seperti diasingkan lah. Dan mereka juga tidak boleh makan bersama, bahkan tidak boleh menyentuh makanan sama sekali. Karena itu kebiasaan atau tradisi yang buruk ini ditentang oleh Al-Quran dan dipertegas oleh hadis-hadis tersebut. Hal ini tampak ketika kita melihat dari sebab turunnya firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 222. Hal ini juga diperkuat oleh pertanyaan salah seorang sahabat Nabi mengenai kebiasaan orang-orang Yahudi tersebut. Kemudian Nabi berdiam sejenak dan turunlah ayat 222 surat Al-Baqarah tersebut. Kemudian Rasul juga bersabda, "Lakukanlah segala sesuatu kepada istri yang sedang haid kecuali bersetubuh." Nah, pernyataan ini sampai kepada orang-orang Yahudi dan membuat mereka syok karena hal yang selama ini mereka anggap tabu atau kotor atau najis tiba-tiba dianggap sebagai sesuatu hal yang alami ketika dialami dan sesuatu yang lazim bagi seorang wanita. Al-Babur Rabi' fi huquqil walidaini wa huquqiz zawjun wa fi dammit tabarruji. Faslun fi huquqil walidaini. Amma huququl walidaini faqad qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa qala ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bi walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahum janahad dulli minar rahmati wa qur
wa qul rabbir rahmahuma kama rabbayani shaghira. Bab keempat membahas mengenai hak-hak kedua orang tua, suami, dan tercelanya tabaruj atau menampilkan kecantikan di depan lelaki yang bukan mahramnya. Yang pertama adalah hak kedua orang tua. Adapun hak kedua orang tua telah disebutkan dalam firman Allah SWT yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. Surat An-Nisa ayat 36. Allah berfirman, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara mereka atau keduanya sampai berumur lanjut dalam peliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada mereka perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kemarilah mereka keduanya. Sebagaimana mereka berdua telah, maksud saya adalah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka telah mendidik waktu aku kecil. Wa qala Rasulullah SAW, birru aba'ukum tabirrukum abna'ukum. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Rasulullah SAW bersabda, berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Dan Nabi SAW juga bersabda bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Faqala Sayyiduna Ahadu radhiyallahu an, wal walidani lahum haqqun yaqumu bihi man yattaqillah wal mudluna bin nasab. Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu an berkata bahwa kedua orang tua memiliki hak yang harus ditunaikan oleh orang yang bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang berada di jalur keturunannya. Wa yanbaghi lil mar'ati an ta'rifa haqqan walidaini wa an taquma bi birrihima wa alla tukhalifa kalamahuma fa innallaha jalla wa ala qad auhaba alaina imtithala li amrihima. Hendaknya seorang wanita mengenal hak kedua orang tuanya dan harus berusaha untuk senantiasa berbakti kepada keduanya tanpa menentang perintah keduanya. Karena Allah SWT telah mewajibkan kita menuruti perintah keduanya. Tadabbarna ayyatuhan nisa'u qawlahu jalla dzikruhu. Wabil walidaini ihsana ay ahsinu ilal walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin ay idza balagha abuka aw ummuka hadal qabari fawajibun alaikal tiramuhuma wa ijlaluhuma wa ta'addabu lahuma ila haddi alla taqula lahuma uffin ay la tantiqu amamahuma hatta bimithli hadhil kalimatil lati tadullu ala tadajjuri wala tanharhuma la tasjarhuma bal ta'addab lahum wa qul lahuma qawlan karima ay idza khatabtahuma fa khatibhuma bil kalimil hasinil ladzi tuhibbu an ayyukhatabaka bihi aw laduka
wahfid lahum janahad dzulli minar rahmah ay tadallal liwalidika wahawin nafsaka indahuma rahmatan bihima wadhkur rahmatahuma bik wa syaqqattahuma alaika wa anta fi as-sighri wa qul rabbir rahmahuma kam rabbayani saghira wa takfi hadhil ayatu dalilan li syarafi walidaini wa adim haqqihima ala auladihima. Wahai kaum wanita, renungkanlah firman Allah yang maha besar sebutan baginya, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Maksudnya, hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah". Jika ayahmu atau ibumu telah berusia lanjut, maka kewajibanmu adalah menghormati keduanya dan berperilaku baik kepada keduanya hingga jangan sampai engkau mengucapkan kalimat "ah" di hadapan keduanya. Bahkan ucapan yang menunjukkan kejengkelan semacam ini, janganlah kamu membentak mereka. Yang maksudnya adalah jangan menghardik mereka, tetapi berbuat baiklah kepada mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jika engkau bicara dengan mereka, maka bertutur katalah yang baik kepada mereka, sebagaimana engkau ingin anak-anakmu juga bertutur kata yang baik terhadapmu. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dengan penuh rendah hati, sebagai tanda kasih sayangmu kepada mereka, ingatlah kasih sayang mereka terhadapmu kala engkau masih kecil. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Cukuplah ayat ini sebagai bukti kemuliaan kedua orang tua dan betapa besarnya hak mereka yang harus ditunaikan anak-anak mereka. Watafakkarna fi ma'na qawlihi sallallahu alaihi wasallam birru aba'akum tabirrukum abna'akum ay innakum idza kuntum bibirri aba'ikum yarzuqukum Allahu aulada yakumuna bibirrikum faqulu man barat minkunna abaha wa ummaha tanalu hadhil basyairul arba'a allati basyaraha biha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa hiya anna Allah ta'ala yatilu umraha wa yarzuquhallahu auladan ya'ishuna wa yakumuna bibiraha kam qamat bibiri waldaiha wa fawqa hadha kullihi ridwanu rabbiha wa khaliqiha anha. Dan renungkanlah makna sabda dari Nabi SAW, yakni berbaktilah kepada kedua orang tua, niscaya anak-anak kalian berbakti kepada kalian. Maksudnya adalah apabila kalian berbakti kepada orang tua kalian, niscaya Allah akan memberi kalian anak-anak yang berbakti kepada kalian. Jadi, barang siapa yang berbakti kepada ibu bapaknya, ia akan memperoleh 4 kabar gembira yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Allah akan memanjangkan umurnya, Allah akan memberikan anak-anak yang terus hidup, mereka berbakti kepadanya sebagaimana dahulu ia berbakti kepada orang tuanya. Di samping itu, ia akan mendapat ridho Tuhannya.
Faqad warada 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ridallahu fi ridha walidaini wa sakhtullahi fi sukhti walidaini. Wa ruwiya 'anillah ta'ala annahu qala man asbaha mardiyan li mashitan li walidayhi fa ana anhu sahitun wa man asbaha mashitan li mardiya li walidayhi fa ana anhu radin. Telah diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang tua, dan kemakmuran Allah terletak pada kemakmuran kedua orang tua. Telah diriwayatkan pula bahwa Allah SWT berfirman, yakni barang siapa di pagi hari melakukan perbuatan yang membuatku ridho, namun membuat kedua orang tuanya murka, maka aku juga murka kepadanya. Dan barang siapa di pagi hari melakukan perbuatan yang membuatku murka, tetapi ia membuat kedua orang tuanya ridho, maka aku ridho kepadanya. Hal tuhibbu ihda kunna ayyashadallahu alaiha wa alla yubarroha auladuha fa in kuntunna kadzalika fala tardoina bidzalika fabadzirna ilah tirami walidaini wa imtithali amrihima wal ihsani ilaihima wa taqdimihima fil birri wassilati wal ma'rufi 'alan nafsi wal auladi min ghairi minnatin 'alaihima wala al istithqalin lahuma. Apa seorang dari kalian ingin Allah murka kepadanya dan ingin anak-anaknya tidak ingin berbakti kepadanya? Bila kalian dalam keadaan demikian, maka janganlah kalian rela terhadap hal ini. Segeralah menghormati kedua orang tua dan patuhi perintah mereka. Berbuat baik kepada mereka, dahulukan mereka dalam berbakti, bersilaturahmi, dan berbuat baik dan berbuat baik daripada terhadap diri sendiri. Anak-anak tanpa mengungkit-ungkitnya di hadapan mereka dan tidak merasa keberatan melakukan terhadap mereka. Wahdarna kullal hadari ayyuwiyakunna iblisu fatuholifnahuma fa inna aquqa alwalidaini minal kabair. Am sami'tunna qawlahu alaihi salam akbarul kabairi thalathun al-isyraku billah wa aququl walidaini wa syahadati zuri wa quluhu fil hadithi akhari salasatun haramallahu tabaraka wa ta'ala alaihim al-jannah mudminul humri wal aqu liwalidihi waddayutil ladzi yukirrul jabasa fi ahlihi. Jangan sampai tertipu daya oleh iblis hingga kalian menentang mereka karena durhaka kepada orang tua, termasuk dosa besar. Tidaklah kalian mendengar sabda Nabi Muhammad SAW, yakni dosa terbesar ada 3, yakni menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, dan kesaksian yang palsu. Juga sabda beliau dari hadis lain, yakni 3 orang yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan surga atas mereka adalah orang yang suka meminum minuman keras, pendurhaka kepada orang tua, dan dayuts, yaitu seseorang suami yang membenarkan tindakan buruk dari istrinya. Wa'laman anna birrul walidati ad'afu birril walidi kama warada fil hadis. Qala sayyiduna al-habibu Abdullahil Hadda radhiyallahu anhu
fi an-nasaihi wal 'alas sababa fi dzalika ma tuqasihi al-walidatu min ta'abil hamli wa masyaqihi wa masyaqqatil al-wad'i wa ma'unata ar-radha'i wat tarbiyati wa mazidil hanani wasyafaqat wallahu alam. Ketahuilah bahwa berbakti kepada ibu melebihi dari berbakti kepada ayah, seperti yang telah dijelaskan dalam riwayat hadis. Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata dalam Nashih, yaitu hal itu disebabkan karena betapa susahnya seorang ibu, terutama saat hamil, melahirkan, menyusui, mendidik, dan menambah kasih sayang. Wallahu a'lam. Wa qad qala rajulun lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, man ahaqqun nasi bi husni duhbati ai birri wasilati. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummuka. Qala summaman. Qala ummuka. Qala summaman. Qala ummuka. Qala summaman. Qala abuka. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling berhak mendapat baktiku? Beliau menjawab, ibumu. Kemudian ia bertanya lagi, lalu siapa? Beliau menjawab, ibumu. Ia kembali bertanya, lalu siapa? Beliau baru menjawab, ibumu. Dan bertanya kembali, lalu siapa? Beliau menjawab, ayahmu. Wa kama yuhibbu ala insani an yabirrahuma fi hayatihima kadzalika yanbaghi lahu an yabirrahuma ba'da waqatihima wa dzalika bid-du'ai wal istighfari lahuma wa biqada'i duyunihima wa tanfidhi wasayahuma wa bisolati arhamihima wa birri asdiqaihima wa ahli mawaddatihima fadzalika kulluhu min tamamil birri kama wardat bihil ahadits. Sebagaimana diwajibkan bagi seseorang untuk berbakti kepada mereka semasa mereka hidup, begitu juga hendaknya ia berbakti kepada sepeninggal mereka dengan cara mendoakan dan memohonkan ampun untuk mereka, melunasi hutang-hutang mereka, dan melaksanakan wasiat mereka. Selain itu, menyambung silaturahmi dengan kerabat mereka dan berbuat baik kepada sahabat karib mereka. Hal ini termasuk kesempurnaan berbakti sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh beberapa hadis. Wa fid du'ai lil mayyiti wa fil istighfari lahu wa tasadduqi anhu naf'un lahu katsirun. Fayambaghi li insani alla ya'falu an dzalika fi haqqi walidihi khususan wa fi haqqi ghairihim minal aqaribi wa dhawi al-huquqi alaihi wal muslimin umuman. Antahi. Mendoakan orang mati dan memohonkan ampun untuknya juga bersedekah untuk mendapatkan manfaat yang sangat besar baginya. Oleh sebab itu, hendaknya seorang tidak melalaikan hal ini, terutama terhadap kedua orang tuanya dan kerabat mereka juga orang-orang yang berhak serta seluruh umat Islam pada umumnya. Faslun fi huquqiz zauji. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ar-rijalu qawmuna 'alan nisa'i wa bima fadallallahu ba'dahum 'ala ba'din bima anfaqu min amwalihim fasolihatu fanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna fa in ata'nakum
فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Hak suami. Adapun Allah berfirman bahwa kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu laki-laki, atas sebagian yang lain, yakni wanita. Dan karena mereka, laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Dan pukullah mereka, kemudian jika mereka melaknatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan yang menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Qala Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi fi Katabi Irsyadil Muhtaji li Huquqil Aswaji ba'da istishhadi bihadihil ayati al-karimati wa dzikrihi sababi nuzuliha. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i ayyaqumuna 'alaihinna fiya malwulati 'ala ar-ra'iyati farrajulu yaqumu bima solihi al-mar'ati wa tadbiri wa ta'dibi wa yahtahidu fi hifdiha. Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitab Irsyadul Muhtaj lil Huquqil Aswaj setelah beliau menyebutkan ayat ini dan menyebutkan sebab turunnya ayat ini, yakni kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Beliau berkata, posisi kaum laki-laki bagi kaum wanita bagaikan pemimpin terhadap rakyatnya. Jadi, seorang laki-laki yang mengurus kepentingan kaum wanita, begitu juga yang mengatur dan mendidik mereka dan berusaha untuk menjaganya. Walamma asbatal qiyama 'alan nisa'i lirijali bayyana asbaba bi amrini ahaduhuma wahabiyyu wathani kasibiyu wa qad dzakara awwali biqaulihi bima fadallallahu ba'dahuma 'ala ba'din ay annallahu fadalla ar-rijala 'ala nisa'i bi umurin minha ziyadatul aqli wad dini wa husnat tadbiri wa mazidu al-quwwati fil a'mali wat ta'ati wa iqamati asy-syair wal wilayatu wasyahadatu wa wujubu al-jihadi wal jumu'ati wa ziyadatu an-nasibi fil mirathi wa ilaihi an-tisabi. Dikarenakan yang dipercayai untuk mengurus kaum wanita adalah laki-laki, Allah menjelaskan penyebabnya dengan dua hal. Yang pertama adalah wahbi, karunia yang diberi tanpa melalui usaha, sedangkan yang kedua adalah kasbi, karunia yang diberikan tanpa usaha. Allah menyebutkan tentang yang pertama dalam firman-Nya, yakni oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yakni laki-laki, atas sebagian yang lain wanita, yaitu Allah telah melebihkan kaum laki-laki atas kaum wanita dengan beberapa hal, diantaranya kesempurnaan akal dan agama, perencanaan yang baik, kelebihan dalam kekuatan untuk melakukan amal perbuatan, ketaatan, mendirikan syiar-syiar agama, memimpin, memberi kesaksian, kewajiban berjihad, dan sholat Jumat, tambahan dalam bagian warisan, dan jalur keturunan bernasab kepadanya. Tsumma dzakara tsani biqaulihi wa bima anfaqu min amwalihim ay bisababi ma akhraju fi nikahihinna min amwalihim fil muhuri wan nafaqati.
Sedangkan sebab yang kedua diterangkan dalam firman-Nya, yakni dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, yaitu karena mereka mengeluarkan uang mahar dan uang belanja dalam menikahi kaum wanita. Summa qasamahunna ala kismaini fadzakara awwala biqaulihi fasolihatu minhunna fanitatu ay muti'atun li aswajihinna hafidatun lil ghaibi ay lima yuhibbu alaihinna hifduhu fi hali ghaibati aswajihinna minal buyuti wal furuji wal amwali. Qala sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'i amra'atun in nadarta ilaiha sarratka wa in amrataha ad'atka wa in ghibta anha hafidatka fi malika wa nafsiha. Thumma tala alayata rawahu Abu Dawud At-Toyalisi wa Ibnu Abi Hatimin. Kemudian Allah membagi kaum wanita menjadi dua. Yang pertama disebutkan dalam firman-Nya, yakni wanita yang soleh di antara mereka lah yang taat kepada suami mereka, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Maksudnya diwajibkan bagi wanita ketika suaminya tidak ada bersamanya mereka untuk menjaga rumah, kehormatan diri dan hartanya. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik wanita adalah yang apabila engkau lihat ia menyenangkanmu, dan jika engkau perintahkan ia mentaatimu, jika engkau tidak ada ia menjagamu pada hartamu dan dirinya. Lalu beliau SAW membacakan ayat tersebut dan ditulis oleh riwayat Abu Dawud, At-Toyalisi dan Ibnu Abi Hatim. Faslun fi dhammit tabarruji wal hasi ala adil absari. Qala Allah Ta'ala, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasuluh. Wa qala jalla dzikruhu, wa kullil mu'minati ya'dudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma tahara minha wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna. Tercelanya bertabaruj dan anjuran menahan pandangan. Allah Ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu menetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang terdahulu. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Surat Al-Ahzab ayat 33. Allah Ta'ala juga berfirman, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suaminya. Surat An-Nur ayat 31. Yuhibbu alaikunna ma'syaron nisa'i an tumathilna kalamallahi jalla wa ala fa innahu yaqulu wa qarna fi buyutikunna bima'na lazimna buyutakunna fa inna izzal mar'ati wa syarafaha mulazamatuha maskanaha. Walidha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lil mar'ati nasibun fil juruji
fil khuruji ila mudtarratan wa laisa laha nasibun fit tariqi illa al hawashi. Rawatut Tabrani fil Kabir. Diwajibkan atas kalian wahai kaum wanita untuk mentaati firman Allah. Sesungguhnya Dia berfirman, dan hendaklah kamu menetap di rumahmu. Artinya, menetaplah di rumah kalian karena kebesaran dan kemuliaan seorang wanita dikala dia menetap di rumahnya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, seseorang wanita tidak diperkenankan keluar rumah kecuali untuk kepentingan mendesak, dan ia tidak mendapat bagian di jalanan kecuali di tepi jalan saja. Hadis riwayat hadis riwayat Tabrani dalam Kabir. Tsumma qala ta'ala, wala tabarrajna tabarruja al-jahiliyatil ula. Al-jahiliyah hum ahlul kufri min qabli aslami wa qad nahakunallahu anit tashabbuhi bihim fala takunu fi i'radin an adaba hadhil ayah. Kaifa tastahsinu al-muslimatu libasan ghaira libasil mu'minati as-solihati wa kaifa yamilu qulbuha ila ma tastamiluhu nisa'u al-ifranji wa ashbahuhunna fi libasi wal huliyi wa ma lakunna takhrujna safirati alwujuhi ghaira muhtashimatin. Ama sami'tuna qawlahu jalla dzikruhu ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min bibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'daina wa kanallaha ghafuran rahima. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Yang dimaksud dengan jahiliyah yaitu orang-orang kafir sebelum Islam. Allah telah melarang kalian meniru mereka, maka janganlah kalian berpaling dan mentaati ayat ini. Bagaimana mungkin seorang wanita muslimah memandang baik pakaian yang bukan pakaian wanita yang solihah, dan bagaimana hatinya tertarik kepada pakaian dan perhiasan yang dipakai oleh wanita barat? Kenapa kalian berani keluar sambil menampakkan wajah tanpa menutupnya? Bukankah kalian telah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, yakni, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Ahzab ayat 59. Jadi, tabaruj merupakan kegiatan menunjukkan kecantikan atau keindahan diri dengan maksud memancing atau menarik perhatian laki-laki yang bukan mahramnya. Bisa dengan berdandan, memakai wangi-wangian, dan memakai perhiasan yang berlebihan. Nah, hendaknya seorang wanita juga menutup auratnya dan tidak bepergian keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak. Karena sebaik-baik wanita adalah ia yang menjaga kemuliaannya dengan tidak keluar rumah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.